Halo sobat, selamat datang di channel Rental Anime. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 101, di mana pada chapter sebelumnya markas asosiasi pahlawan terancam hancur akibat pertarungan Esper antara Fubuki melawan kakaknya yaitu Tatsumaki. Terlihat Fubuki telah bangkit dari keputusasaan dan langsung menyerang kakaknya yaitu Tatsumaki dengan kekuatan Esper penuhnya. Akankah Tatsumaki dapat bertahan dari serangan Fubuki tersebut? Akankah si butak Saitama tetap duduk manis menjadi penonton dari pertarungannya tersebut? Semuanya akan Mimin bahas pada manga One chapter 101 ini. Di samping pertarungan mereka, pada chapter kali ini akan diungkapkan juga masa lalu yang kelam dari Tatsumaki saat dia masih seusia anak-anak. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung tutup video ini. Tanpa berlama-lama, check it out! Manga One chapter 101. Di awal scan di penjara bawah tanah markas asosiasi pahlawan, terdengar suara gemuruh monster dengan tingkat bencana iblis mulai menginjakkan dirinya keluar dari penjara bawah tanah dikarenakan suatu lubang yang telah dibentuk oleh si butak Saitama untuk melindungi Psychos dan petugas sipir dari serangan Esper Fubuki. Terlihat monster cacing berkepala dua dengan tingkat bencana iblis menampakkan dirinya di depan si butak Saitama. Dikarenakan kelaparan, monster tersebut langsung menyerang Saitama bertujuan akan memakan Psychos dan petugas sipir yang sedang tidak sadarkan diri tepat di belakang Saitama. Saitama yang mengetahui niat dari monster tersebut langsung menahannya dan dengan cepat monster tersebut dikirim Saitama ke penjara bawah tanah lagi. Saitama berkata kepada monster tersebut bahwa Saitama sedang sibuk sekarang di tempat itu. Jika mereka ada masalah, mohon untuk kembali nanti. Para monster di penjara yang mengetahui salah satu dari temannya telah dikirim ke penjara lagi dengan keadaan yang mengenaskan, berkuar-kuar dan berkata sambil mengejek pahlawan yang berada di atasnya. Mereka mengira sepertinya para pahlawan sudah mulai beroperasi kembali. Akan tetapi mereka baru saja dapat kabur dari penjara tersebut. Mereka yakin bahwa pahlawan tersebut tidak pernah memikirkan bahwa lantai itu akan benar-benar luntuh. Monster tersebut meraung dan berteriak untuk para pahlawan yang berada di atasnya agar mereka segera turun. Mereka berkata bahwa saat ini waktu yang sangat baik untuk mandi darah dan pesta kematian. Jika para pahlawan tersebut tidak mau turun, para monster tersebut mengancam akan naik satu persatu. Monster tersebut mengatakan setelah menghabisi semua pahlawan, mereka akan merajalela menghabisi seluruh pegawai di markas asosiasi pahlawan. Lalu mereka akan balas dendam kepada si Metal Knight dikarenakan sudah mengurung mereka di tempat tersebut. Para monster tersebut tidak mengetahui bahwa pahlawan yang berada di atasnya adalah si butak Saitama. Saitama yang mendengarkan perkataan ribut monster tersebut tidak berpikir panjang, langsung turun menghampiri mereka semuanya. Saitama yang pusing memikirkan pertarungan Fubuki dan Tatsumaki sambil marah mengatakan kepada monster tersebut agar mereka tidak menambahkan luka yang sudah ada. Dikarenakan Saitama sudah sangat muak dengan pertarungan keluarga tersebut. Seluruh monster level iblis itu pun sangat bersemangat dikarenakan Saitama dengan bodohnya malah turun menghampiri mereka semuanya. Mereka berteriak bersama dengan rasa semangat akan menghajar Saitama dan mencabik-cabik tubuh Saitama. Mereka merasa kasihan kepada Saitama karena telah turun di bawah. Mereka berpikir Saitama telah menganggap mereka semuanya lemah. Mereka tertawa bersama dan mengatakan sekarang saatnya untuk berpesta. Hahaha. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Pokemon Saitama meluncur dan terdengar suara teriakan dan raungan pada monster yang seakan merasa kesakitan. Pokemon Saitama tersebut dengan seketika menghabisi seluruh monster pada penjara tersebut. Lalu scene pun berganti, kita tetap berada di ruangan penjara bawah tanah. Kali ini terlihat Fubuki yang terengah-engah telah menghentikan serangan Espernya yang sebelumnya ia arahkan kepada kakaknya sang tornado Tatsumaki. Fubuki telah mengira dia telah berhasil mengalahkan kakaknya tersebut dengan seluruh sisa kekuatannya. Sambil terengah-engah, Fubuki tiba-tiba kepikiran tentang kakaknya dikarenakan sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan yang muncul pada kakaknya. Fubuki cemas dan mengira bahwa kakaknya tersebut sudah tiada atas serangannya sebelumnya. Fubuki merasa sudah kelewatan, berteriak mencemaskan kakaknya tersebut. Fubuki berteriak dan bertanya apakah kakaknya masih hidup dan meminta tolong untuk mengatakan sesuatu. Fubuki berteriak lagi dan memanggil kakaknya. Secara mengejutkan tiba-tiba muncul sebuah angin puting beliung di antara bekas asap pupungan tersebut. Angin tersebut telah memudar dan tidak lain dia adalah sang tornado Tatsumaki. Pada saat kemunculan Tatsumaki tersebut tertuliskan sebuah panel, sesungguhnya dia tidak terluka.
Tatsumaki mengatakan kepada Fubuki bahwa Fubuki baru saja menggunakan kekuatan psikisnya untuk menggerakkan udara di sekitarnya. Dengan cara tersebut, lawannya akan benar-benar terkecoh. Fubuki sangatlah baik dikarenakan selalu lepas kendali saat menyerang Tatsumaki. Tatsumaki memuji Fubuki bahwa Fubuki sudah menjadi lebih kuat dan Tatsumaki benar-benar bangga terhadap adiknya tersebut. Fubuki yang mendengarkan perkataan Tatsumaki tersebut dalam hatinya sangatlah senang. Fubuki sangatlah senang karena telah dipuji oleh kakaknya sang tornado Tatsumaki. Dan dia mengira bahwa dia telah berhasil menjadi lebih kuat. Tatsumaki berkata kepada Fubuki bahwa jiwa Fubuki sekarang sudah matang, dikarenakan mampu menyerang kakaknya sendiri tanpa belas kasih. Tatsumaki makin mantap akan mengubah Fubuki menjadi lebih kuat dan akan menyingkirkan seluruh anggota Fubuki, dikarenakan menurut Tatsumaki yang menjadi penghalang Fubuki adalah seluruh anggotanya. Tatsumaki sudah mengetahui bahwa jika dia melakukan hal tersebut akan membuat hati adiknya sedih. Akan tetapi Tatsumaki mengira bahwa adiknya tersebut tidak selemah itu sekarang. Sekarang dia yakin bahwa Fubuki sudah tidak membutuhkan teman lagi. Tatsumaki menyuruh Fubuki untuk menghabisi seluruh anggotanya sendiri. Jika ia tidak mau melakukannya, maka ia sendiri yang akan bertindak menghabisinya. Fubuki mendengarkan perkataan kakaknya tersebut berteriak ketakutan dan memohon untuk tidak menghabisi anggota Fubuki. Tatsumaki yang sangat senang bahwa adik kecilnya tersebut sudah mulai menjadi kuat telah membuatnya terlalu bersemangat. Tatsumaki mengeluarkan aura espernya yang membuat seluruh bangunan asosiasi pahlawan berguncang kembali. Dan kali ini guncangannya lebih besar daripada sebelumnya. Di saat Tatsumaki akan menggila, Tatsumaki mengingat masa lalunya yang sangat menyeramkan dan juga sangat suram. Suatu hari pada saat itu terlihat pepohonan mulai menari dikarenakan tertiup angin yang sangat kencang dari arah selatan. Terlihat Tatsumaki kecil yang mempunyai hobi membaca majalah bersama Fubuki telah dirawat oleh orang tua angkatnya. Saat mereka sedang berada di halaman, tiba-tiba terdengar suara mobil yang terhenti di depan rumahnya. Terlihat sekelompok orang memakai baju putih datang menghampiri keluarga tersebut. Sekelompok baju putih tersebut adalah ilmuwan gila dari suatu organisasi pemerintah. Mereka telah menerima laporan bahwa Tatsumaki merupakan seorang ahli psikis atau kekuatan esper. Ternyata tujuan dari kedatangan mereka adalah akan membawa Tatsumaki ke sebuah fasilitas penelitian pemerintah dan katanya di sana Tatsumaki akan menemukan banyak teman untuk bermain bersama. Orang tua angkat Tatsumaki dengan tersenyum menyerahkan Tatsumaki begitu saja. Ternyata sebelumnya mereka telah memberikan sejumlah uang untuk membeli Tatsumaki sebagai bahan penelitian. Sebelum mereka pergi, para ilmuwan tersebut melihat Fubuki yang masih berusia 2 tahun. Para ilmuwan tersebut mengira bahwa sepertinya adiknya yaitu Fubuki tidak memiliki kekuatan esper seperti Tatsumaki. Mereka menitipkan pesan kepada orang tua angkatnya. Jika kekuatan Fubuki telah bangkit, maka dia akan datang kembali dan tentu saja mereka akan mendapatkan imbalan yang lebih besar. Lalu mereka pun akhirnya telah pergi dengan membawa Tatsumaki. Sekian berpindah dan menunjukkan sebuah markas pusat penelitian rahasia yang sangat besar dan tersembunyi. Terlihat Tatsumaki telah ditipu oleh sekelompok ilmuwan tersebut. Mereka mengatakan kepada Tatsumaki bahwa tujuan mereka membawa Tatsumaki sebenarnya untuk meneliti kekuatan espernya. Dan katanya bertujuan untuk kemajuan umat manusia. Selama 3 tahun berturut-turut, setiap hari mereka melakukan penelitian terhadap tubuh dan otak Tatsumaki. Setiap kali Tatsumaki tertekan, mereka memberinya sebuah permen dan mainan yang baru. Hingga suatu hari tubuh dan otak Tatsumaki sudah benar-benar bosan dan lelah sehingga Tatsumaki merasa tidak dapat mengeluarkan kekuatan espernya. Sekelompok ilmuwan tersebut terlihat marah-marah dikarenakan Tatsumaki tidak dapat mengeluarkan kekuatan esper seperti yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk mengurung Tatsumaki di dalam sebuah penjara hingga Tatsumaki dapat mengeluarkan kekuatannya lagi. Tanpa mereka duga, tiba-tiba terdengar suara kericuan di dalam laboratorium tersebut. Tiba-tiba muncul seekor monster buatan mereka yang telah lepas kendali dan memakan para manusia. Tatsumaki melihat kejadian tersebut sangatlah ketakutan dan berteriak meminta tolong untuk dikeluarkan dari penjara tersebut. Akan tetapi tidak ada satupun orang yang memperdulikannya hingga monster tersebut berada di hadapannya. Tatsumaki berkata di dalam hatinya, seharusnya ia tidak percaya bahwa seorang akan datang untuk menolongnya. Dan tiba-tiba di sebuah panel memperlihatkan gambar kaki Tatsumaki dengan Tatsumaki yang mengatakan, "Fubuki, aku datang untukmu." Dan flashback pun telah berakhir. Kita dibawa kembali di adu mekanik antara Fubuki dan Tatsumaki. Tatsumaki telah memutuskan tekadnya akan menghabisi anggota Fubuki, menyuruh Fubuki untuk minggir. Terlihat Fubuki yang ketakutan dan tidak mau menuruti kakaknya tersebut. Tatsumaki tidak banyak bicara, langsung menyerang Fubuki dengan sedikit kekuatan esper miliknya sehingga membuat Fubuki terlempar ke dinding. Tatsumaki mengatakan bahwa dia tidak mau kasar pada adiknya tersebut. Diperlihatkan Tatsumaki akan menyerang Fubuki lagi. Serangannya kali ini hanya akan menidurkan Fubuki saja.
Dan di saat Tatsumaki akan menyentuh kepala Fubuki, secara tiba-tiba Saitama akhirnya muncul dan memegang tangan Tatsumaki untuk mencegah dan melerai keduanya. Tatsumaki yang melihat ada seseorang yang ikut campur dalam masalahnya telah memperlihatkan muka yang datar dan diselimuti dengan amarah menatap Saitama dan bertanya, "Kau mau apa?" Di saat Saitama akan bertindak, tiba-tiba scene pun telah berakhir. Anjay, seru parah nih sob. Next chapter akan menjadi pertempuran yang epik antara Saitama melawan Tatsumaki. Untuk full story Saitama versus Tatsumaki sudah saya buatkan videonya dan dapat sobat lihat di deskripsi atau playlistnya ya sob. Tapi tenang saja, besok tetap Mimin buatkan video chapter berikutnya. Kesimpulan pada chapter ini, Tatsumaki telah mempunyai masa lalu yang sangat suram dan menyeramkan. Tatsumaki dirawat oleh orang tua angkat yang jahat yang mementingkan uang daripada nyawanya. Sejauh ini belum dijelaskan oleh Wan Sensei nasib dari orang tua Tatsumaki sebenarnya. Ada teori liar mengatakan bahwa ibu Tatsumaki telah meninggal saat melindungi Fubuki, atau bahkan orang tuanya meninggal saat melahirkan Fubuki. Selain itu banyak teori liar berterbangan yang mengatakan bahwa ayah Tatsumaki kemungkinan besar adalah Blast. Saya memprediksi di masa depan kemungkinan besar Wan Sensei akan menceritakan tentang orang tua Tatsumaki tersebut. Jika nanti bahan sudah lengkap, insya Allah Mimin akan buatkan full story kisah hidup Tatsumaki ya sob. Jadi ditunggu saja videonya. Jika sobat ingin berlangganan dengan channel saya Rental Anime, silahkan saja tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng kalian agar mengetahui update terbaru video setiap harinya dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. See you next time dan bye. Oh ya, sorry ya sob, suara Mimin habis dikarenakan agak pilek. Thank you for watching.